Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Good. Okay, before we start the class, tolong ketua kelas pimpin doanya. Selesai. Oke, adik-adik, siapa yang tidak datang hari ini? Hadir semua? Oke, bagus. Oke, adik-adik, apakah kalian pernah membuat sesuatu? Misalnya membuat kopi, secangkir kopi, atau yang lain-lain. Pernah? Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang cara membuat sesuatu. Tentunya dalam bahasa Inggris, yaitu materinya adalah tentang procedure text. Adik-adik, apakah sudah ada yang tahu apa itu procedure text? Baik, jika belum ada yang tahu, maka saya akan menjelaskan apa itu procedure text. Namun sebelum itu, saya akan memberitahu kalian apa tujuan dari kalian mempelajari ini. Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menentukan fungsi sosial yang ada dalam procedure text, mengetahui generic structure-nya, dan tentu saja setelah mempelajari ini kalian akan tahu bagaimana kalian akan bisa membuat suatu text procedure dalam bentuk tulisan. Oke, lanjut saja pada materi, yaitu tentang procedure text. Seperti yang telah saya katakan tadi, procedure text ini adalah tentang cara membuat sesuatu. Sedangkan definisi dari procedure text itu sendiri adalah procedure text adalah suatu jenis teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. Sudah bisa diketahui apa itu definisi dari procedure text? Baik, bagus. Procedure text itu sendiri bertujuan untuk memberi petunjuk tentang cara bagaimana sesuatu ini akan dibuat. Misalnya, kalian ingin membuat sesuatu. Nah, procedure text ini yang akan membantu kalian dalam membuat sesuatu. Misalnya kalau kalian belum tahu bagaimana cara membuat itu. Nah, itu fungsi dari procedure text. Seperti itu. Selanjutnya, dalam procedure text itu ada yang namanya generic structure atau structure text. Structure text atau generic structure. Ada yang tahu kira-kira apa saja yang menjadi generic structure atau structure dari text procedure ini? Ada yang tahu? Baik, jika tidak ada yang tahu, structure atau generic structure dari procedure text ini yang pertama adalah goals atau tujuan. Ya, dalam suatu teks procedure tentunya memiliki satu tujuan, dan tujuan ini biasanya tertera pada judulnya, seperti how to make a cup of coffee. Yes, of course, this is the goals or the aims of that procedure text. Get it? Oke. Itu merupakan tujuan. Yang selanjutnya generic structure selanjutnya dari procedure text yaitu adalah materials or ingredients atau materials atau alat dan bahan. Jadi ketika ingin membuat satu text procedure, tentu saja kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan bisa dicantumkan dalam
procedure text. Misalnya kalian akan membuat apa ya? Coffee saja. Katakanlah coffee. How to make a cup of coffee? Of course you will need sugar and maybe the main materials, main ingredients that you will need. You need is coffee, sugar, and then water, spoon, and others. Jadi itu merupakan alat dan bahan yang kalian butuhkan ketika kalian akan membuat satu procedure text. Get it? Sudah bisa dipahami tentang generic structure yang kedua ini, nanti tentang materials atau alat dan bahan. Baik, selanjutnya generic structure yang selanjutnya adalah step atau langkah-langkah yang akan kalian lakukan ketika akan membuat sesuatu itu. Biasanya itu dimulai dengan first, itu ada step. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang akan kalian butuhkan ketika membuat procedure text. Selanjutnya dalam procedure text itu kalian akan menemukan language feature atau fitur unsur kebahasaan yang ada dalam unsur-unsur bahasa yang ada dalam procedure text. Yang pertama adalah imperative sentence atau kalimat-kalimat yang bersifat imperatif. Ada yang tahu kalimat imperatif itu seperti apa? Baik, kalimat imperatif contohnya seperti pour the water, cut the vegetables. Dia ini merupakan kata-kata yang berupa perintah, yang seolah-olah memerintah. Dia berisi kata-kata perintah dalam kalimat imperatif ini. Oke, sudah bisa paham apa itu kalimat imperatif? Ya, itu adalah kalimat seperti kalimat perintah. Selanjutnya dalam procedure text menggunakan tenses. Tenses yang digunakan dalam procedure text ini adalah simple present tense. Baik, sudah tidak asing lagi ya bagi kita simple present tense itu apa, yaitu tense yang digunakan ketika ingin menyampaikan sesuatu yang dikerjakan setiap hari, seperti every day I go to school, like that. So you will need this tense if you want to make a procedure text. Remember, you only need one tense to make this procedure text. That is simple present tense. Sudah paham? Tense yang akan kalian gunakan adalah simple present tense. Selanjutnya, unsur kebahasaan selanjutnya adalah action verbs. Oke, siapa yang tahu apa kira-kira itu action verbs? Ada yang tahu apa itu action verbs? Ada yang tahu? Baik, action verbs itu adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik atau suatu aksi. For example, like mix. Of course, you have to mix something when you say mix, and then the verb need an action. Example, mix. You have to mix it. Okay, mix, put, atau letakkan, dan lain-lain. Yaitu merupakan kalimat action verb yang dalam unsur kebahasaan yang sering muncul dalam procedure text. Selanjutnya adalah connective of sequence. Connective of sequence ini merupakan kata penghubung yang menghubungkan langkah yang satu dengan yang lainnya, seperti then, while, next, after that, dan lain-lain. Misalnya kalian
membuat procedure text. First, cut the vegetables. Next, blah 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 blah. Yes, like that. Okay, the next unsur kebahasaan adalah numbering. Ada yang tahu apa itu numbering? Baik, numbering ini merupakan angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan dalam prosedur teks ini. Misalnya first, ini biasanya muncul pada stepnya ini. Di step ini akan muncul first, second, third, next, after that, like that. Jadi ini merupakan unsur kebahasaan yang ada dalam procedure text. Selanjutnya saya akan memberikan kalian contoh tentang memberikan satu contoh tentang procedure text, yaitu tentang how to make a meatball. Kalian tahu siapa yang suka bakso di sini? Semua suka. Jadi how to make meatball. Yang pertama ini merupakan goals atau aim dari procedure text ini, how to make meatball. So after that, setelah itu apa? Ya, ingredients atau materials. Setelah goals, tentu saja selanjutnya adalah materials atau ingredients. Dalam membuat bakso apa yang kita butuhkan? Oke, sekarang adalah setelah kalian mengetahui tentang alat dan bahan atau ingredients or materials of how to make meatball, selanjutnya generic structure selanjutnya yaitu adalah the steps atau langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk membuat membuat meatball ini. First of all, let's begin with the first step. The first step is, first of all, mix garlic, red onion, salt, and white pepper in a mortar or mixer. Second, mix the spice mixture with the eggs, the tapioca flour, and the minced meat. After that, use your fingers, add a cup of water, and keep on working until the mixture feels soft and smooth. Then boil some water in a rather large pot, at least about 2 liters. The next step, start rolling the mixture into small meatballs. Finally, lower the meatball into the boiling water. When they float up to the surface, the meatballs are ready to serve. Oke, ini merupakan contoh dari procedure text, yaitu cara membuat how to make meatball. Ya, itu materi tentang itu tadi contoh tentang how to make meatballs. Jadi sejauh ini ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan berarti semuanya sudah paham. Baik. Jadi saya akan memberikan kalian tugas, yaitu kalian harus membuat satu procedure text, ini tentang membuat how to make rujak. Dalam membuat procedure text, ingat ada beberapa generic structure yang harus kalian perhatikan, yaitu tentang the aims, steps, and then next
aims atau tujuan, selanjutnya adalah ingredients atau materials, and the next is the steps. Oke, saya kasih kalian waktu untuk membuat itu. Selanjutnya saya akan mengumpul itu. Baik, sudah selesai. Selanjutnya ketua kelas bantu saya untuk mengumpulkan tugas kalian tadi. Nanti saya akan periksa. Oke, sejauh ini apa masih ada pertanyaan terkait dengan procedure text materi kita hari ini? Ada? Baik, kalau tidak ada lagi, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu tentang procedure text? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada? Ya, betul, bagus. Ada lagi? Ya, bagus. Oke, jadi materi kita hari ini tentang procedure text, yaitu teks yang bertujuan untuk membuat sesuatu. Procedure text itu ada dalam procedure text, yaitu ada generic structure-nya. Yang pertama adalah goals atau aim, yang kedua adalah ingredients atau material, dan yang terakhir adalah steps, langkah-langkah. Selanjutnya dalam procedure text itu ada unsur kebahasaan. Yang pertama adalah imperatif, kalimat imperatif, action verb, connective consequence, dan numbering. Jika sudah tidak ada pertanyaan, maka kelas hari ini saya tutup. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu minggu depan kita akan ketemu lagi, tapi tetap dengan materi yang sama. Kita akan mempermantap lagi kalian dalam menulis procedure text. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.